Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu Paskah keempat ini kita sebut juga hari Minggu Panggilan sedunia yang telah dimulai oleh Paulus ke-6 pada tahun 194 yang lalu. Itu berarti sekarang sudah tahun ke-57. Gambaran kita mengenai gembala barangkali mungkin agak berbeda dengan apa yang digambarkan dalam Injil. Cara kita menjumpai seorang gembala dengan jumlah besar domba. Yang sering kita lihat adalah gembala dengan hanya beberapa ekor domba. Nah, hal yang bisa terjadi adalah bahwa antara domba dan gembala saling mengenal. Gembala mengenal dombanya dan begitu sebaliknya. Begitulah relasi yang akrab diungkapkan dalam Injil Yohanes pada hari ini ketika menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik. Semoga kita juga sebagai domba-dombanya semakin mengenal Kristus sebagai gembala utama kita, lebih-lebih melalui pengalaman Paskah yang kita rayakan dalam Ekaristi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan siapa saja tergabung dengan kami. Sebagai pribadi, kita dan persaudaraan tetap berusaha memaknai masa sulit ini dalam rupa-rupa aktivitas yang berdaya guna bagi kebaikan dunia sekitar kita. Meminjam istilah permenungan dan pesan dari Paus Fransiskus, beliau katakan kita sedang berada dalam dunia silensium, keheningan. Dan dia menghimbau juga hendaknya keheningan itu kita maknai menjadi kesempatan untuk mengakhiri setiap pemecah yang sering kita alami dalam komunitas, dalam keluarga kita. Semoga keheningan ini mengajarkan kita lagi tentang bagaimana mendengar agar kita tetap dapat bertumbuh dalam kemampuan mendengar. Kita sungguh ada dalam silensium ini dengan meniadakan atau menunda sejumlah program di persaudaraan, unit pelayanan, keluarga, perkantoran-perkantoran. Namun semoga semangat kreativitas kita selalu terjaga subur di masa-masa ini. Dengan demikian, katanya, keterbatasan jarak dan kontak fisik tidak memadamkan pelayanan kerja kita. Saya kira benar, semoga masa keheningan ini menjadi pintu untuk masuk ke dalam kedekatan seseorang dengan dirinya, dengan alam, dan dengan Tuhan. Saudara-saudari, memasuki Minggu Paskah keempat ini, saya mau mengajak kita untuk bermenung tentang makna pintu bagi setiap kita. Rumah betapapun besar dan mewah tanpa pintu pasti menjadi tidak sempurna, kurang aman. Kamar-kamar yang kita tempati juga sangat perlu pintu. Orang yang tak masuk ke rumah juga harus melalui pintu, kecuali jendela itu pencuri atau perampok kata Injil tadi. Maka pintu menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus ada bagi sebuah bangunan, baik di rumah, toko, gereja, dan bangunan-bangunan lain. Suatu kali ketika pergi keluar kota, saya pernah lupa membawa kunci kamar. Saya tinggalkan kelengkeng di pintu kamar, sehingga ketika pulang ke rumah waktu itu hari hujan, orang tidak lepas koran. Maka saya harus pergi ke rumah suster untuk bertanya apakah ada menyimpan kunci saya. Ternyata mereka juga tidak tahu menau tentang itu, sehingga saya menunggu teman pastor pulang dari stasi. Rasanya tinggal di luar rumah tidak pada waktunya sangat menyiksa juga. Dan sudah berapa jam pastor datang dan saya bisa masuk kamar kembali merasa lega dan senang. Apakah makna pintu bagi kita? Kita mendengar dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bagaimana Petrus dan ke-11 rasul lainnya pada hari Pentekoste dikatakan tampil di muka umum dan berkhotbah di hadapan orang Israel. Selesai itu katanya orang Israel datang dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan sangat jelas Petrus menjawab, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan di akhir pertemuan diceritakan bahwa orang banyak yang mendengar perkataan Petrus dan teman-temannya bertobat. Mereka malah minta dibaptis dan lihatlah jumlah mereka bertambah sangat fantastis, kira-kira 3.000 jiwa.
Maka boleh dikatakan Petrus dan rasul-rasul lainnya menjadi pintu sehingga orang Israel masuk ke dalam keselamatan kerajaan Allah. Dalam ada ibadah sore kita juga pasal Paskah dituliskan, Kristus bangkit dari kubur, maut kalah hancur lebur, musuh takluk terbelenggu, Firdaus membukakan pintu. Itu berarti orang banyak masuk dan memperoleh keselamatan. Saudara-saudari, untuk domba-domba yang dipelihara pada zaman Yesus, pintu memang punya makna yang sangat mendalam. Pada zaman itu gembala-gembala yang punya banyak kawanan domba membuat kandang besar dengan satu pintu gerbang masuk. Pada pagi hari pintu dibuka dan gembala-gembala membawa domba-dombanya kepada rumput dan ke sumber air agar mereka mendapatkan sumber kehidupan, makanan dan minuman. Pada petang hari katakan para gembala mengiring kawanan domba itu masuk kembali ke kandang, juga lewat pintu gerbang yang sama. Setelah semua masuk lalu pintu ditutup, domba yang telah masuk kandang akan merasa aman, terlindung dari bahaya maut. Domba yang tersesat di luar sulit untuk masuk. Bahaya mengancam mereka karena mereka dapat menjadi santapan serigala dan binatang buas lainnya. Pintu bagi mereka ini sungguh menjadi jalan ke keamanan dan kehidupan. Maka kalau Tuhan Yesus dalam pesannya kepada para muridnya menyatakan bahwa dialah pintu bagi domba-domba, rasanya ungkapan itu punya makna yang tepat dan mendalam yang dimengerti oleh mereka. Dialah pintu keselamatan. Lewat Dia semua memperoleh keselamatan, yaitu masuk ke dalam rumah Bapa. Saudara-saudara, sepertinya tidak lengkap bila Yohanes berhenti memberi kesaksian imannya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, pintu masuk ke keselamatan Allah. Pintu bagaimanapun terasa sangat pasif. Pintu memang sangat bermakna, tapi rasanya kurang ada dinamika hubungan dengan mereka yang masuk atau keluar melalui pintu itu. Maka menjadi lengkap ketika Yesus memasukkan sebutan lain lagi. Yohanes memasukkan sebutan lain, Yesus yaitu gembala. Akulah gembala yang baik. Kita mulai lagu pengantar tadi dengan lagu gembala yang baik. Itu dikatakan Yesus kepada para muridnya. Semua kita secara pribadi mempunyai tempat yang spesial bagi Yesus. Ketika Dia memanggil kita dengan nama dan peduli kepada kita, Dialah pelindung dan penuntun kita yang memanggil kita pulang ke rumah Bapa ketika kita mungkin keluyuran, jatuh ke dalam dosa dan tersesat. Kasih-Nya yang abadi tak pernah menyerah bagi kita dan selalu mengetuk pintu hati kita, mencari dan menunggu hingga kita membukakan pintu baginya. Yesus pun sebagai gembala yang baik mencari kita manusia yang tersesat dan membawanya kembali ke rumah Bapa dengan penuh sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Sebutan Yesus sebagai pintu dan gembala, the gate and the shepherd, menggambarkan siapa Yesus sebenarnya bagi kita. Dialah pintu, jalan masuk kepada keselamatan dan hubungan akrab dengan Allah Bapa. Lewat Dialah kita dapat bertemu dengan Bapa. Saudara-saudara, mungkin sebagai perbandingan tidak persis sama. Misalnya jika kita ingin ketemu dengan seorang pejabat, harus ada orang dalam yang dikenal sebagai perantara, sehingga mempergampang kita untuk bertemu dengan pejabat tersebut. Lewat Yesus kita disatukan kembali dalam hubungan akrab dengan Bapa dan sekaligus gembala kita yang dengan aktif menyertai, menuntun dan membawa kita kepada Bapa. Dia bukannya menunggu kita, tetapi Dia mendatangi kita dan menyertai kita. Dia bersama kita dalam pencarian kehidupan di dunia ini, dalam kesuraman dan mungkin kegelisahan akibat coronavirus 19 ini. Dia menuntun kita agar kita tidak menjadi takut, tidak menjadi stres atau gelisah yang berkelebihan. Dia dengan penuh cinta selalu menolong dalam pengembaraan kita di dunia ini. Maka saudara-saudari, mari dalam perayaan ini kita diingatkan bahwa Kristus datang memberikan ajaran tentang pintu dan gembala.
Kita dipanggil untuk juga berani menjadi pintu agar orang lain dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjadi gembala yang mengajak dan mengajak orang semakin dekat kepada Allah. Saya menutup khotbah ini dengan mengutip pesan Paus Fransiskus pada pemerintahan Minggu Panggilan Sedunia ini, yakni beliau mengatakan agar gereja tetap mempromosikan panggilan. Semoga gereja menyentuh hati umat beriman dan memampukan mereka untuk menyingkapkan dengan penuh syukur panggilan Allah dalam hidup mereka. Panggilan itu dikatakan bukan berarti harus menjadi imam, biarawati, tapi juga sebagai bapak dan ibu dalam keluarga. Semoga gereja dapat mendekati umat beriman dan memampukan mereka untuk menyingkapkan dengan penuh syukur panggilan Allah dalam hidup mereka, untuk menemukan keberanian mengatakan ya kepada Allah, untuk mengatasi semua kelelahan melalui iman akan Kristus, dan untuk membuat hidup mereka suatu pujian bagi Allah, bagi saudara dan saudari, serta bagi seluruh dunia. Dan Paus menutup homilinya dengan kata-kata ini: semoga Santa Perawat Maria menyertai kita dan menjadi pengantar bagi kita.